wabarakatuh. Semoga semua tetap dalam keadaan semangat pagi ya anak-anak sekalian. Perkenalkan, di sini saya dengan Pak Gunawan Langgeng Prasetyo. Kalian bisa memanggil dengan Pak Gunawan. Di sini saya akan bersama dengan kalian belajar mengenai norma dan keadilan. Nah, anak-anak sekalian, di sini istimewa sekali karena hari ini saya akan memberikan beberapa informasi sebagai bahan kita berdiskusi dan belajar dalam beberapa menit ke depan untuk membahas mengenai norma dan keadilan yang pastinya penting untuk anak-anakku sekalian. Nah, anak-anak sekalian, apa yang akan kita pelajari hari ini? Materi kita hari ini tentang norma dan keadilan. Ada yang tahu apa itu norma? Ya, norma identik dengan sebuah peraturan. Norma di negara kita sangat penting sekali. Bayangkan, kalau di negara kita tanpa adanya norma, apa yang terjadi? Manusia ibarat hewan dengan manusia lainnya. Terjadi hukum rimba. Segala sesuatu harus kita selesaikan baik-baik. Karena apa? Di negara kita ada peraturan yang mengatur. Negara Indonesia adalah negara hukum, bukan pada kekuasaan belaka. Segala sesuatu yang terjadi harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku. Berbicara tentang norma, hakikat norma adalah kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Di sini, norma itu mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Jadi, keberadaan norma sangatlah penting. Lihat ya, yang pertama, fungsi norma yakni sebagai pedoman dalam tingkah laku. Kalau kita hidup, misalnya saja di jalan raya, kita tahu jalan raya aturannya apa. Lampu merah tandanya berhenti, hijau menyala pejalan kaki di trotoar. Lah, seandainya lampu merah kalian jalan terus, apa yang terjadi? Kecelakaan. Lalu yang kedua, menjaga kerukunan antar anggota masyarakat. Jika kita sudah mematuhi norma yang berlaku, kerukunan akan terwujud. Saling bertegur sapa kepada teman dan masyarakat. Jika ada masalah, diselesaikan baik-baik. Dengan begitu, otomatis kerukunan akan tercapai. Yang ketiga, sistem pengendalian sosial. Dengan norma, kita bisa mengendalikan diri. Suatu misal, Budi merasa tersakiti oleh Anto. Lalu, tiba-tiba dipukul sama Anto. Tidak seharusnya Budi membalas pukulan Anto. Kita harus menghargai prosedur. Lapor ke wali kelas atau lapor ke guru BK, biar masalah antara Budi dan Anto diselesaikan oleh wali kelas dan guru BP. Pada hakikatnya, norma dibedakan menjadi 4 menurut sumbernya dan sanksinya. Kita akan membahas mengenai norma yang pertama, yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain pada hakikatnya adalah sama, tetapi terkadang ada juga yang berbeda. Norma kesopanan sumbernya dari mana? Dari tata kesopanan di masyarakat setempat. Sanksinya apa yang kalau kita melanggar norma kesopanan? Sanksinya adalah dikucilkan oleh masyarakat. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini sangat erat kaitannya dengan norma kesopanan. Kalau norma kesopanan sumbernya dari masyarakat, kalau norma kesusilaan sumbernya dari diri sendiri. Apa sanksinya jika kita melanggar norma kesusilaan? Yaitu beban moral, beban mental, tidak percaya diri. Itu sebuah tamparan keras bagi diri. Yang ketiga adalah norma agama. Negara kita adalah negara beragama.
bukan negara berasaskan agama. Karena apa? Kalau negara berdasarkan agama, berarti condong pada agama tertentu. Negara kita mengakui beberapa agama, diantaranya ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Tiap agama memiliki kitab suci yang berbeda-beda. Tetapi pada hakikatnya, kitab suci itu isinya sama, perintah untuk melaksanakan kebaikan dan menjauhi keburukan. Sanksinya apa? Karena norma agama bersumber dari kitab suci, dari tiap-tiap agama, maka sanksinya adalah dari Tuhan. Memang tidak tampak sekarang. Nah, yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum itu di antara 4 norma ini adalah sanksi yang paling tegas, yaitu norma hukum. Mengapa? Karena norma hukum dibuat oleh badan yang berwenang dan sanksinya jelas dan tegas. Bisa berupa tahanan kurungan ataupun denda. Yang terakhir, perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Norma dibedakan menjadi 4, yaitu kesopanan, kesusilaan, agama, dan hukum. Dari keempat itu memiliki sumber dan sanksi yang berbeda-beda. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, norma itu harus diterapkan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Sekian penjelasan dari Bapak tentang norma dan keadilan. Bapak sudah menjelaskan mengenai hakikat norma berdasarkan sumber dan sanksinya. Intinya, kalian semua jika ingin menjadi warga negara yang baik, harus mematuhi norma yang berlaku. Nah, untuk tugas kalian, Bapak minta untuk merangkum contoh-contoh norma-norma yang berlaku di sekitar kalian. Gitu. Dan tugas kalian tersebut harus kalian kerjakan dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Anak-anak sekalian, tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat dan jangan malas. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.